ini yang harus dipahamkan pada semua orang ya. Dengan air mengalir. Nah, kadang kita bisa melihat ya kalau ini tidak kita sosialisasikan terus-menerus, ada yang orang asal pokoknya sudah cuci tangan, tapi tidak menggunakan air mengalir. Nah, itu perlu dipahamkan ya bahwa cuci tangan itu menggunakan desinfektan. Mengapa? Karena salah satunya virus ya, virus ini COVID-19 ini kan bentuk jadi morfologi dari virusnya ini dia diselubungi oleh lemak ya, sehingga dengan harapan dengan kita mencuci tangan ya dengan sabun itu lemaknya akan larut sehingga dia akan mati virus ini. Kemudian pencegahan yang kedua adalah dengan menjaga jarak tadi ya berdasarkan dari percikan yang berasal dari batuk ya, yang terinfeksi sehingga orang minimal harus berjarak 1 meter ya, sebagai physical distancing-nya. Kemudian pencegahan berikutnya adalah etika batuk dan bersin. Jadi pada waktu batuk atau bersin sebaiknya menggunakan tisu ya, ditutup dengan tisu, kemudian langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Kemudian cuci tangan. Atau misalnya pada waktu batuk kita menggunakan masker, itu lebih aman sehingga tidak menulari orang lain dan juga tidak mengganggu si penderita. Nah, kemudian pencegahan berikutnya adalah pembersihan dan desinfektan rutin di area yang tersentuh. Ini penting. Kelihatannya sederhana, tapi kita harus rutin, ya, sesering mungkin untuk membersihkan tempat-tempat yang sering digunakan untuk ini tersentuh. Ya. Jadi contohnya kursi, gagang telepon, paling sering adalah handphone. Ya. Bapak Ibu membawa handphone, nah itu harus sering-sering kita bersihkan dengan desinfektan karena kita tidak tahu virus itu ternyata dia akan tinggal lama ya misalnya di meja ya di kayu nah seperti itu. Kemudian apabila keluar rumah menggunakan masker kemudian menghindari tempat ramai. Nah ini penting karena apa hubungannya dengan tadi physical distancing tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu keluar sudah menggunakan masker mau membeli sesuatu kok di situ antrinya banyak. Nah, Bapak Ibu harus menjaga jarak dulu, jangan sampai masuk ke toko misalnya ya yang di situ penuh dengan orang. Kemudian yang penting lagi yaitu untuk pencegahan ventilasi ruangan. Ya. Ventilasi ruangan sebaiknya aliran sirkulasinya bagus ya sehingga kalau bisa jendela sering dibuka ya itu akan lebih memudahkan supaya virus-virus ini cepat mati. Nah, itu adalah pencegahan-pencegahan yang perlu kita berikan. Nah, kemudian ada lagi hal yang penting ya karena sistem virus ya, virus itu berhubungan dengan sistem imun tubuh kita. Jadi prinsipnya kalau virus ya kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka virus ini tidak akan menyebabkan kita sakit. Tapi kalau sistem imun kita jelek, nah itu yang virus maupun kuman-kuman sebetulnya mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh ini? Yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu yang seperti apa? Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Kita biasakan tidur sekitar 7-8 jam. Jadi kalau Bapak Ibu malam hari ya tidak usah wedangan dulu. Ya. Kemudian kalau bekerja ya kita batasi. Ya. Jadi jangan sampai kita terlalu lelah karena yaitu tadi sistem imun tubuh kita akan mudah turun. Kemudian perbanyak makan sayur dan buah. Ini jelas ya. Jadi dengan vitamin dan mineral yang ada di sayuran dan buah-buahan itu sangat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Dan ini juga kalau sayur ya perlu dipertimbangkan di sini adalah cara memasaknya ya. Jangan sampai vitamin yang ada akan hilang ya karena proses pemasakan. Kemudian untuk meningkatkan sistem imun kita juga harus rutin berolahraga. Rekomendasi kita yaitu 30 menit per hari. Nah, olahraga yang murah meriah apa? Jalan kaki, ya, lari itu adalah olahraga yang murah. Kalau pengen pakai sepeda, oke lah, pakai sepeda juga boleh. Tapi tetap menerapkan tadi misalnya menggunakan masker, ya, kemudian jaga jarak. Nah, kalau di jalan misalnya mau sepeda terlalu ramai, ya itu harus dihindari. Kemudian yang penting lagi untuk meningkatkan sistem imun tubuh adalah menghindari stres. Nah ini,
menghindari stres ini adalah hal yang sangat penting ya, yang harus diperhatikan. Di tempat kita atau di kita sering kita harus menghindari yang namanya infodemik. Apa itu infodemik ya? Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara ya sering melihat, membaca di sosial media ya, di WA Bapak Ibu itu ada berita-berita ya, informasi yang disebarkan yang membuat kita takut. Kita takut, kita panik. Nah, itu adalah infodemik namanya, fenomena infodemik. Nah, kalau kita terlalu itu tadi ya, merasa takut, ya, kemudian panik, itu bisa menyebabkan stres. Nah, kalau stres ini tidak terkendali ya dan berkepanjangan, maka dia akan meningkatkan pengeluaran dari hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini dia yang akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi hindarilah informasi-informasi yang bersifat negatif ya kalau menurut saya. Nah, kemudian setelah itu hindari rokok dan alkohol, jelas ya. Jadi rokok dan alkohol itu adalah hal yang dapat merusak sistem imun. Kemudian yang terakhir ada suplementasi. Nah, suplementasi ini adalah sebagai tambahan ya, tapi bukan yang utama karena dia bersifat suplemen ya. Di sini juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Ya. Misalnya daun meniran, vitamin B, vitamin C maupun vitamin E ya. Itu adalah bahan-bahan yang bersifat imunomodulator. Mungkin nanti lebih jelasnya Bu Anif akan menceritakan tentang imunomodulator. Nah, kemudian sekarang kita masuk, ya, COVID ini kita masuk ke dalam industri, dunia kerja. Nah, bagaimana dengan kondisi dunia kerja ya di masa pandemi ini? Ya, mestinya kan di masa pandemi ini itu adalah keadaan di mana terjadi darurat kesehatan kalau kita melihatnya ya karena pandemi ya. Jadi di situ darurat kesehatan yang bersifat langsung ya. Mengapa bersifat langsung? Karena ini terdampak pada semua sektor. Ya. Jadi pada pasar ya, pasokan produksi barang dan jasa, kemudian pada dunia kerja hampir semuanya mengalami dampak ya dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, pada saat ini ya adanya karantina ya tidak boleh keluar, adanya larangan bepergian, kemudian sekolah-sekolah ditutup. Nah, itu akhirnya kan menyebabkan dampaknya terhadap dunia usaha. Nah, ini keadaan ini kan terjadi secara mendadak dan drastis nih, sehingga akhirnya pekerja dan industri juga akan juga menerima dampaknya. Nah, pekerja itu banyak yang kehilangan pekerjaan, apalagi untuk sektor informal. Ya, misalnya, contohnya kalau kita melihat ya di sekolah-sekolah itu kan kadang ada penjual-penjual ya penjual-penjual yang jualan di depan sekolah. Nah, selama sekolah ditutup ya tidak ada siswa yang masuk, maka otomatis pekerja ini juga yang jualan ini juga tidak mempunyai lahan atau tidak bisa menjual dagangannya. Nah, itu akhirnya banyak yang pekerja itu kehilangan pekerjaannya. Juga untuk di industri-industri. Nah, akhirnya banyak terjadi pengangguran. Nah, dengan adanya pengangguran di masyarakat, maka kan berarti tingkat keamanan masyarakat juga akan terganggu. Kita tahu banyak kejahatan-kejahatan, nah itu karena ya memang banyak pengangguran ya pada penduduk yang mengalami pengangguran. Nah, siapa saja sebetulnya yang rentan ya pekerja yang rentan yaitu pekerja yang menanggung risiko K3-nya lebih tinggi dan juga tidak punya APD. Nah, ini adalah terutama pekerja-pekerja yang di sektor informal. Ya, jadi contohnya pekerja di toko, pramusaji, ya, pekerja karyawan di restoran. Nah, itu ternyata secara dalam penelitian itu sektor informal itu menduduki 61% dibanding tenaga kerja yang di sektor informal. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa banyaknya angka pekerja yang mengalami pengangguran atau yang kehilangan pekerjaan ini sangat banyak ya yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan tempat kerja? Nah, kalau tempat kerja di situ ada bertemunya pengusaha dan pekerja.
Sehingga kalau tempat kerja itu besar, maksudnya dalam bentuk industri yang formal, ya, yang sudah besar, maka kita praktisi K3 itu bisa masuk untuk melakukan sosialisasi K3, ya, langkah pencegahan dan perlindungan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Dengan cara apa? Yaitu membuat rencana kesiapsiagaan darurat komprehensif. Nah, ini bisa kita masukkan ya ke dalam industri-industri yang sudah besar ya. Kita bisa karena di situ memang sudah manajemennya sudah bagus ya. Memastikan langkah-langkah pengendalian. Ya. Kemudian melakukan rencana kelangsungan usaha. Nah, ini yang penting ya karena rencana kelangsungan usaha itu harus dibuat oleh pengusaha, dikomunikasikan dengan pekerja ya untuk mengetahui perubahan kerja yang dilakukan oleh pekerja dengan adanya dampak dari COVID-19 ini. Jadi contohnya apa? Misalnya pekerja yang biasanya dia bekerja setiap hari, mungkin dengan adanya COVID-19, bekerjanya dia akan diselang-seling, sehari bekerja, 2 hari libur, kemudian bekerja lagi, dan seterusnya. Atau juga misalnya dengan pengurangan tenaga kerja untuk menyikapi tadi physical distancing yang jaraknya harus 1 meter. Nah, itu semuanya harus diusahakan oleh pengusaha dan juga diatur dan dikomunikasikan dengan pekerja. Sedangkan berdasarkan konvensi ILO ya sebetulnya pengusaha itu sudah ada di dalam aturan mengenai hak peran tanggung jawab perusahaan, di mana pengusaha itu diwajibkan untuk memastikan ya bahwa tempat kerja, proses itu mestinya dalam kondisi aman, ya, dalam keadaan aman untuk digunakan untuk bekerja. Jadi maksudnya semuanya harus dikondisikan. Jadi ada physical distancing itu harus diberlakukan, kemudian adanya alat-alat untuk sanitizer ya, untuk sabun tangan, sabun untuk cuci tangan ya dengan air itu mesti harus disiapkan. Nah itu adalah tugas dari pengusaha. Nah kemudian pengusaha juga harus menyediakan APD. Ya. Jadi tidak boleh APD itu pekerja harus membeli sendiri. Ya. Aturan ternyata di aturan itu disebutkan bahwa APD itu adalah gratis ya untuk pekerja yang didapatkan dari pengusaha. Kemudian pengusaha juga menyediakan kotak P3K. Ini penting untuk apabila terjadi keadaan darurat ya dengan pekerjaannya. Kemudian selain itu, pekerja harus bekerja sama ya dengan pengusaha untuk menjaga keselamatan diri pekerja, ya. Kemudian juga mematuhi instruksi untuk K3 pekerja, ya, menggunakan APD dengan benar dan melaporkan bila ada bahaya yang terkait dengan pekerjaan. Nah ini semuanya sudah diatur sebetulnya di dalam Undang-Undang ILO ya untuk kesejahteraan dan keselamatan dari para pekerja. Nah, di industri formal itu kita bisa memasukkan dengan mengintegrasikan kesiapsiagaan darurat ke dalam sistem manajemen K3 atau sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di dalam industri besar ya, industri formal itu biasanya sudah mempunyai yang namanya SMK3. Jadi ini adalah personil-personil yang dia akan menjamin bahwa manajemen memanage bahwa K3 yang ada di industri itu berjalan. SMK3 ini dia akan menetapkan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian risiko, ya, mencakup prosedur tentang kesiapsiagaan darurat, ya, merencanakan skenario bagaimana kalau nanti ada pandemi masuk, ya, di industri, nah seperti itu. Nah di Prodi D4K3 di Sekolah Vokasi UNS kita bulan April itu melakukan penelitian. Kita melakukan penelitian dengan mengambil 126 industri. Ternyata dari 126 industri itu 67% telah mengintegrasikan penanganan COVID-19 ini di industrinya. Sehingga ada beberapa mahasiswa kita yang magang di industri tersebut, itu sampai sekarang dia masih tetap magang. Jadi masih berlanjut karena di situ memang dia sudah mengintegrasikan bagaimana penanganan dari COVID-19 ini di dalam industrinya. Tetapi masih ada juga 25% itu yang belum terintegrasi sempurna. Jadi masih sederhana untuk proses penanganan COVID-nya. Dan ada 7% yang belum mengintegrasikan penanganan COVID sama sekali. Nah ini
monggo yang dari praktisi K3 ya, kita bisa harusnya bertanggung jawab untuk mengajak industri ini yang belum mengintegrasikan penanganan COVID-19 ini di industrinya untuk bisa segera melakukan langkah-langkah menyusun rencana ulang ya, bagaimana supaya industri nanti tetap berlanjut ya untuk memproduksi. Nah, kemudian bagaimana pencegahan dan mitigasi dari COVID-19 di tempat kerja. Nah, ini kalau di tempat kerja kita ada 6 hal yang mesti kita perhatikan ya untuk mitigasi ataupun pencegahan di tempat kerja. Yang pertama adalah kebersihan. Jadi budaya kebersihan itu adalah elemen kunci dalam memutus rantai penularan. Mengapa ini kita dengung-dengungkan lagi ya? Karena pencegahan ini kalau kita melihat kasus COVID-19 ini ya yang semakin hari sampai sekarang kan dia penambahan pasien baru ya, pasien yang positif itu kan ternyata semakin naik. Nah, itulah prediksinya sehingga mengapa strategi-strategi pencegahan ini mesti kita lakukan terus-menerus. Sehingga kita berharap sebetulnya ini nanti untuk proses kayak mitigasi COVID-19 ini itu mestinya harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, menjadi suatu lifestyle, jadi pola hidup untuk menjaga kebersihan. Nah, pertama adalah budaya kebersihan tadi. Jadi misalnya apa dengan membersihkan permukaan meja, tempat kerja rutin yang sering kita pakai ya, pintu, gagang telepon, gagang pintu. Nah, seperti itu mesti rutin untuk dilakukan disinfektan. Itu kunci yang pertama. Kemudian jarak fisik. Nah, ini juga jarak fisik ya, karena kita dibatasi harus jaraknya 1 meter, maka untuk bekerja di tempat kerja mungkin kita bisa berikan solusi alternatifnya dengan kita bertelepon, menggunakan surat elektronik, kemudian menggunakan rapat virtual ya, seperti itu, seperti yang kita laksanakan juga misalnya di dosen ya, kita juga mengajar dengan cara virtual ya, karena memang untuk mengendalikan ini supaya jarak fisik ini bisa kita laksanakan. Nah, kemudian juga untuk mengantisipasi jarak fisik, kita ada jadwal kerja baru. Jadwal kerja baru itu maksudnya apa? Pekerja kita berikan jadwal yang tidak sesuai pada saat keadaan normal. Nah, ini harus kita komunikasikan dengan pekerja ya. Jadi jadwal kerja baru mungkin bisa dia istirahat dulu, tidak bekerja, atau bisa juga dia bekerja tapi diselingi dengan libur. Banyak alternatif yang bisa kita berikan kepada pekerja. Kemudian higienitas. Nah, ini juga budaya cuci tangan ya. Kemudian etika batuk itu mesti kita selalu kita berikan, kita sosialisasikan kepada pekerja. Kemudian APD. Nah, ini bagaimana pengusaha itu dia menyiapkan APD, kemudian bagaimana pekerja itu nanti bisa memakai APD dan bagaimana membuang di tempat yang baik dan maksudnya yang benar dan tertutup ya, misalnya apakah dia bisa lakukan itu, maka itu harus pekerja harus kita beritahu lewat pelatihan dan komunikasi. Jadi untuk pencegahan risiko pajanan dengan virus, cara membuang APD yang benar, itu semuanya harus kita komunikasikan dengan pekerja. Hal ini akan menjadi cara ya, untuk pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Selain itu juga tiap pengendalian risiko itu disesuaikan dengan kebutuhan pekerja, ya, karena di bagian satu dan bagian lain mungkin pekerja akan berbeda. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan pekerja. Nah, ini kita berikan contoh ya, contoh sesuai dengan kebutuhan pekerja tadi, misalnya pekerja tanggap darurat di garis depan. Kita di sini kita berbicara tentang pekerja-pekerja yang dia sebagai garda depan yang mudah terkontaminasi oleh virus, misalnya pekerja perawat di rumah sakit, laboratorium, petugas kebersihan dan pengelolaan limbah ya di rumah sakit. Nah, ini harus dilakukan pengendalian lingkungan dan rekayasa untuk mengurangi penyebaran dari kuman. Ya, misalnya
yaitu dengan desinfektan yang rutin tadi. Kemudian yang kedua, menyiapkan ruang isolasi yang berventilasi. Nah, ini merupakan hierarchy of control yang kita berikan untuk pekerja di garis depan. Kemudian tindakan administratif. Ini juga bertujuan untuk mencegah perilaku dengan memantau kesehatan pekerja. Nah, jadi perawat atau tadi ya petugas kebersihan itu harus kita pantau suhunya, kemudian apakah ada keluhan, nah itu harus selalu kita pantau. Kemudian diberikan APD yang tepat. APD yang tepat maksudnya adalah yang sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian diberi informasi mengenai cara memakai, kemudian melepas dan cara membuang. Ini penting karena kalau dia bisa menggunakan tapi tidak bisa membuang dalam arti membuang secara benar, maka kemungkinan terjadi kontaminasi dengan virus ya akhirnya akan menular ke orang lain. Nah, kemudian contoh yang kedua ini adalah misalnya pekerja di layanan dasar ya. Di layanan dasar dan bekerja di ruang kerja yang kepadatannya tinggi, jadi yang banyak orangnya. Mengingat pola penularan COVID-19, ya, jadi bekerja yang berinteraksi dengan individu yang berpotensi menular dan dia juga bisa terkena, itu misalnya adalah pekerja yang ada di toko dan di supermarket. Kemudian di bank, ya, itu juga sangat riskan pekerjaan di sana. Kemudian di restoran, ya, itu adalah di mana antara pekerja dan orang ya itu interaksinya sangat dekat. Nah, untuk tindakan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu ya pekerjaan seperti itu maka perlu tindakan yang berupa karantina wajib kalau ini. Kemudian juga kalau melihat di dalam industri misalnya karena dalam pekerjanya terlalu padat ya sehingga tidak ada jarak atau jaraknya hanya sedikit maka diusahakan untuk terjadinya penutupan pabrik ya, karena ini akan membatasi supaya tidak terjadi penularan. Nah kemudian untuk industri informal bagaimana? Ya, industri informal ini adalah pekerja yang dia secara informal ya jadi harus tetap bekerja meskipun ada pelarangan-pelarangan. Nah otomatis kalau dia tidak bekerja, ya maka dia akan kelaparan. Nah ini memang pekerja informal ini memang tidak mampu untuk mengikuti anjuran seperti jaga jarak, ya, mencuci tangan atau isolasi diri. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini itu perlu dukungan dari kita semua. Okay. Yang pertama, misalnya kita berikan pendidikan dan pelatihan mengenai praktik kerja yang aman dan sehat. Contohnya aja adalah misalnya di pasar tradisional. Maka di pasar tradisional itu mestinya para pekerja, ibu-ibu yang bekerja di sana itu harus diberikan sosialisasi ya, berikan informasi mengenai bagaimana sih supaya dia bekerja di pasar secara aman dan sehat. Nah, sebetulnya di setiap puskesmas itu sudah ada yang namanya pos UKK. Jadi pos usaha kesehatan kerja itu adalah bentukan dari setiap puskesmas di mana di lahan wilayah kerjanya itu ada semacam pasar atau industri-industri informal. Nah, itu memang kita berharap pos UKK ini aktif ya di tiap puskesmas sehingga harapannya untuk sektor-sektor industri informal ini bisa ada yang mengawasi ya dan membantu. Kemudian penyediaan APD secara gratis sesuai kebutuhan. Nah, ini campur tangan pemerintah kita harapkan untuk bisa ikut ya, misalnya dalam suatu pasar. Nah, itu mestinya pemerintah bisa menyediakan masker ya yang digunakan untuk para pekerja di pasar. Nah, seperti itu. Karena memang pasar ini suatu tempat di mana pengusahanya ya mestinya adalah misalnya di tingkat desa ya mestinya di situ ada lurah ya itu yang harus bertanggung jawab juga terhadap keberadaan pasar yang ada di situ ya di wilayahnya. Nah, kemudian akses terhadap layanan kesehatan masyarakat ini juga harus terbuka lebar untuk para pekerja-pekerja industri informal. Nah, kemudian yang terakhir adalah alternatif mata pencaharian baru. Jadi industri informal ini kalau dia tidak bisa berkembang, ya tidak bisa berkembang, maka diharapkan ada alternatif untuk mata pencaharian baru. Jadi contohnya begini, ada pekerja, ya, karena tadi di pabrik ternyata
ditutup sehingga dia akan menjadi pengangguran. Sehingga dia akan beralih berpikir bagaimana dia bisa bekerja di masa pandemi COVID-19. Akhirnya dia melakukan pekerjaan dengan cara online. Nah, jualan secara online. Nah, itu adalah semacam alternatif mata pencaharian baru yang bisa dikembangkan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian ini ada sedikit peran praktisi K3 ya. Jadi monggo Bapak Ibu dan juga saudara-saudara mungkin ada di yang ikut dalam acara ini ya, yang merasa dari praktisi dari K3, marilah kita bantu. Ya. Kita sebagai aktor kunci yang bisa mengakses informasi pencegahan COVID ini bagi para pekerja dan manajemen di industri. Nah, ini mari kita bantu untuk mensosialisasikan ini. Terutama juga dalam proses penilaian risiko. Ya. Jadi, monggo untuk praktisi K3 ya. Jadi proses penilaian risiko ya, mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko terkait dengan pengendalian, pemantauan itu membutuhkan ahli K3 ya yang sudah lebih banyak menguasai ya bagaimana cara menilai risiko, kemudian merevisi rencana untuk pencegahan, mitigasi. Nah, itu mari kita bantu industri-industri yang memerlukan hal seperti ini. Contohnya tadi yang belum mengintegrasikan penanganan COVID di dalam industrinya. Kemudian juga kita bisa membantu untuk praktisi K3 ya, membantu solusi untuk pekerja. Ya, misalnya tadi, bagaimana sih untuk yang alternatif bekerja di rumah, apa yang harus bisa kita lakukan, misalnya bagaimana cara bekerja di rumah secara ergonomi. Ya, itu bisa sebenarnya kita berikan, tapi mohon maaf waktunya yang sangat terbatas sehingga saya tidak bisa sampai ke tentang ergonomi ya, ergonomi di bekerja di rumah misalnya. Oke, saya kira itu dari saya kesimpulannya ya, bisa kita lihat bahwa banyak aspek yang perlu disatukan dalam mengurangi dampak krisis kesehatan ya pada masa pandemi COVID-19 ini pada dunia kerja, di mana keselamatan dan kesehatan kerja itu tetap menjadi investasi utama untuk melindungi kesehatan pekerja maupun untuk memastikan kelanjutan usaha. Jadi itu inti dari pembahasan kita kali ini. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Isna atas penjelasan pemaparan materinya. Sebelum kita masuk ke diskusi tanya jawab, kita lanjutkan untuk materi yang kedua kepada Ibu Anif Nur Artanti. Monggo saya serahkan untuk menyampaikan materi yang kedua. Monggo Bu Anif. Oke, terima kasih Bu Solika atas waktunya. Saya bisa share screen untuk host mungkin bisa membuka. Bentar. Minta bantuannya Pak Agus untuk. Bukan, itu Bu Isna yang belum stop share. Oh iya, bentar. Yes. Ya. Silakan Bu Anif. Terima kasih. Saya mulai ya untuk materi saya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan lebih banyak tentang aspek farmasi, khususnya dalam pemanfaatan herba imunomodulator untuk kita semua selama pandemi COVID-19.
kita yakini bahwa saat ini memang kita sedang dalam masa krisis, ya. Dalam masa krisis apapun, tadi sudah disampaikan oleh Bu Isna, dari segala sektor, dari segala lini, itu terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, beberapa waktu yang lalu memang dunia sempat dikejutkan dengan pemberitaan tentang COVID ini, dan peneliti itu banyak mencari tahu khususnya penyebab dari tingginya tingkat kematian yang disebabkan oleh corona, gitu ya. Bahkan data Chinese Center for Disease Control Prevention yang dulu bulan Februari itu disampaikan bahwa kasus kematian ini memang meningkat, ya, semakin hari itu semakin meningkat, dan lebih banyak itu menimpa korban dengan usia, terutama usia tua dan memiliki riwayat penyakit, gitu. Dan tidak kurang dari 1% orang sehat itu meninggal karena corona, gitu. Dan ini yang menarik bahwa apa sih penyebabnya, gitu ya? Apa penyebabnya dan bagaimana pencegahannya? Kalau tadi mungkin Bu Isna memaparkan materi terkait dengan pencegahan ketika nanti kita sudah kembali pada new life atau new lifestyle, saya bilang itu. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk mengurangi atau istilahnya untuk mendekrease angka kematian yang disebabkan oleh COVID, dan juga pencegahan untuk kita yang kemudian nanti aktif, ya, akan aktif lagi untuk bekerja. Dan di sini salah satu alternatif solusi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan herba imunomodulator ini. Topik ini memang banyak simpang siurnya, ya. Jadi kalau kita melihat informasi dari data online, itu sempat muncul bahwa ada kontraindikasi untuk COVID-19 ini, di mana terjadi adverse reaction associated with COVID yang mensuggest bahwa di situ ada respon inflamasi yang disebabkan karena penggunaan dari imunomodulator, gitu. Nah, kemudian dikaitkan lagi bahwa kasus kematian ini banyak terjadi karena adanya yang kita kenal dengan cytokine storm, ya, cytokine storm, atau kita sebutnya di Indonesia itu adalah badai cytokine, gitu ya. Nah, apa sih itu badai cytokine, ya? Mungkin kalau untuk kalangan awam di luar farmasi, bahwa cytokine ini namanya adalah suatu protein inflamasi imun. Jadi fungsinya ini untuk menangkal infeksi dan menjinakkan sel-sel di dalam tubuh, begitu. Tetapi ketika sitokin ini di luar kontrol, ya, artinya jumlahnya itu sangat banyak, ini justru bisa menyebabkan penyakit, dan ini yang kita kenal dengan cytokine storm, atau kita sebutnya adalah badai sitokin. Nah, protein-protein imun yang meningkat dan tidak terkendali ini akan menyerang organ di dalam tubuh kita sendiri, ya, ketika merespon sebuah virus, atau kita kenalnya ya virus corona ini. Nah, menyebabkan inflamasi atau peradangan di berbagai organ, dan ini bisa menyebabkan kegagalan fungsi napas sampai dengan kematian. Jadi itu yang dikatakan cytokine storm ini menjadi salah satu penyebab dari kematian pasien-pasien COVID-19, begitu. Bu Nah, Anif, namun Bu Anif, mungkin slideshow-nya ditampilkan, Bu Anif. Slideshow di F5. Oh. Oke. Ya. Sudah ya, Pak? Belum itu? Belum, Bu. Yeah. Ini yang tampil masih file PowerPoint panjenengan, tapi belum slideshow. Oke. Ya. Sudah ya, Pak? Yes. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi, melanjutkan penjelasan tadi tentang penggunaan
imunobooster yang berbahan ekinase terutama ini pernah digaungkan di beberapa situs ya, itu menyebutkan bahwa penggunaan imunobooster ini ternyata dapat meningkatkan interleukin 6 dan memperparah COVID-19 gitu. Nah, ini pernah dirilis oleh jurnal Nature Institute ya. Tetapi tidak memiliki rujukan klinis yang valid. Kalau kita kaitkan dengan kasus tadi, itu tidak memiliki rujukan klinis yang valid. Sehingga mungkin ini juga diikuti oleh beberapa kalangan praktisi, mungkin apoteker ataupun dokter yang juga mengikuti webinar ini, bahwa justru pada saat ini yang kita perlukan itu adalah imunomodulator untuk menjaga sistem imun dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi terlepas dari tadi prediksi kematian yang disebabkan oleh sitokin storm dan sebagainya, itu adalah beberapa peneliti yang masih memerlukan pemeriksaan lebih detail lagi gitu. Tetapi untuk rujukan kita dalam menghadapi pandemi ini itu adalah dengan menggunakan substansi imunomodulator ya. Apa sih itu imunomodulator? Jadi suatu substansi baik alamiah maupun sintetis yang dapat digunakan untuk mengatur keseimbangan sistem imun. Jadi di sini saya sebutkan mengatur keseimbangan itu antara meningkatkan dan juga menekan. Jadi tidak hanya meningkatkan tetapi juga menekan sistem imun. Karena tadi kalau kita menggunakan substansi imunostimulan saja atau meningkatkan sistem imun, akan related dengan penelitian yang sudah dilakukan di Cina tadi, salah satu dari sitokin storm yang menyebabkan tingginya angka kematian yang terjadi di Wuhan gitu. Nah, tetapi imunomodulator ini penggunaannya ini direkomendasikan pada penderita gangguan sistem imun. Jadi awalnya memang direkomendasikannya adalah untuk penderita gangguan sistem imun dan digunakan untuk pengobatan penderita penyakit kronis yang difungsikan untuk memperbaiki sistem imun. Misalkan ketika seseorang tadi sudah diberikan terapi antibiotik atau penggunaan antivirus jangka panjang. Nah, sekarang banyak beredar di pasaran itu adalah suplemen-suplemen kesehatan, di mana banyak iklan yang mencantumkan di situ memang boleh untuk COVID dan sebagainya, tetapi yang perlu kita cek, kita perlu waspadai adalah apakah suplemen itu memang sudah terregistrasi atau sudah memiliki izin legal dari Badan POM. Karena pastinya kalau sudah melewati izin edar dari Badan POM, itu sudah melewati beberapa tahap keamanan atau aspek keamanan penggunaan obat tradisional. Nah, kita mengenal imunomodulator ini ada 3 tahap atau 3 step ya, 3 tipe. Yang pertama adalah immunoenhancer. Immunoenhancer itu agen yang meningkatkan atau merangsang sistem kekebalan tubuh. Kemudian imunosupresan. Imunosupresan itu yang menekan sistem kekebalan tubuh dan biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit autoimun atau pada pasien yang mengikuti atau pasien transplantasi organ gitu, dan imunoadjuvan. Jadi imunoadjuvan ini untuk meningkatkan kemanjuran ketika kita menggunakan vaksin. Jadi kalau dalam istilah farmasi ini adalah stimulan imun spesifik yang biasa digunakan dalam penggunaan vaksin gitu. Nah, kalau kita pelajari tadi bahwa sitokin storm itu ternyata merupakan salah satu penyebab kematian ya, atau kebanyakan di Cina itu kasus besarnya itu adalah sitokin storm ini, ternyata mekanisme ini related ya, related dengan imunomodulator itu. Jadi rilis pada bulan Mei tahun 2020, jurnal ini saya temukan bahwa salah satu alternatif yang digunakan untuk mereduce mortality rate of pasien COVID-19 ini adalah dengan menggunakan imunomodulator. Ya, jadi salah satu step atau tahap di sini adalah dengan menggunakan imunomodulator.
imunomodulator. Jadi penggunaan imunomodulator untuk merestore kembali imun balance ya, itu ternyata memiliki atau menjadi salah satu potensial terapi yang digunakan untuk terapi COVID-19 ini. Nah, kemudian sudah dirilis pada tahun 2016 sekian banyak herbal plants yang bermanfaat sebagai imunomodulator, ya, ada panak ginseng, kemudian Centella asiatica atau yang banyak kita temukan di sekitar kita yaitu pegagan, kemudian ada asparagus, racemosus ya, aloe vera yang kita kenal itu termasuk dalam kategori immunomodulatory herbal plant begitu. Dan dikatakan di sini bahwa the experience of treating SARS and MERS shows that reduced viral load through intervention in the early stage of disease and controlling inflammatory response through immunomodulator are effective measure to improve the prognosis of HSOV ini. Jadi penggunaan imunomodulator ini sampai dengan saat ini masih dikatakan aman, tidak masalah ketika akan digunakan untuk pencegahan COVID. Gitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan mungkin oleh Bu Isna beberapa hal yang bisa menyebabkan penurunan sistem imun, salah satunya adalah hoax, pemberitaan hoax adalah betul ya. Jadi pemberitaan hoax yang banyak beredar itu juga ternyata akan berpengaruh terhadap imunitas tubuh kita. Nah, di sini selaras dengan Germas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa salah satu pencegahan dari beredarnya virus corona itu adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, bekerja dengan aman, bekerja dengan sehat itu tidak harus mahal sebetulnya. Karena apa? Kita bisa memakan imunomodulator herbal ini yang ada di sekitar kita, dan ini tentunya mudah untuk dikembangkan. Yang mulai sekarang mungkin hobi karena work from home, banyak kegiatan di rumah, itu mulai untuk mengembangkan tanaman-tanaman yang bisa kita kembangkan sebagai imunomodulator ini. Ya, beberapa tanaman secara turun-temurun atau secara empiris ini sudah banyak dan dikenal luas oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti pegagan dan juga meniran yang di sini digunakan untuk beberapa ramuan dalam pencegahan virus COVID ini. Nah, kemudian kita kenal tanaman di Indonesia. Ada positifnya juga dengan adanya kasus COVID ini ya, beberapa tanaman herbal ini yang dulunya mungkin masyarakat tidak tahu, dan sekarang itu di pasaran harganya sangat mahal. Mungkin bisa dikatakan jauh lebih mahal dibandingkan sebelum kejadian COVID ini, karena banyak industri obat tradisional yang mulai memformulasikan herba-herba Indonesia ini yang kemudian nanti akan dimanfaatkan untuk imunomodulator. Tetapi yang perlu diperhatikan atau diketahui adalah dosis penggunaannya, bahwa sekali lagi imunomodulator ini adalah suatu agen yang memang kita gunakan untuk menyeimbangkan sistem imun. Artinya kalau digunakan secara terus-menerus itu juga ada efek sampingnya gitu ya. Nah, beberapa tanaman yang masuk dalam kategori imunomodulator herba Indonesia seperti kembang sepatu ya, brotowali, kemudian tin, lidah buaya, murbe, jeruk nipis, bawang putih, kunyit, orang-aring, mangga, mimba, mengkudu, pegagan, cabai Jawa, echinacea, meniran, keladi tikus, dan sarang semut. Tanaman ini memang tumbuh di Indonesia dan mudah tumbuh di Indonesia. Jadi ketika kita ingin mengembangbiakkan tanaman ini mudah ya di lingkungan sekitar kita, kemudian bisa kita manfaatkan untuk dibuat sebagai imunomodulator alami di rumah. Nah, kemudian echinacea ini yang menjadi kontraindikasi tadi ya, bahwa apakah echinacea itu aman atau tidak sih sebetulnya untuk pasien COVID gitu? Apakah itu akan memperparah dari pasien COVID itu gitu ya?
Nah, ekinase ini dikatakan aman digunakan dan tidak dikontraindikasikan untuk kasus infeksi, salah satunya adalah COVID-19. Seperti tadi yang tadi disebutkan, salah satu alasannya adalah meningkatkan interleukin 6. Tetapi coba kita kupas ya, bahwa ekinase ini pada manusia sehat itu mampu meningkatkan pertahanan tubuh. Ya, bisa di sini adalah meningkatkan fagositosis, natural killer cell untuk mengeliminasi virus dan bakteri. Pada pasien sehat, penggunaan ekinase ini mampu menyeimbangkan level sitokin di dalam tubuh. Ya, jadi protein inflamasi di dalam tubuh ini bisa seimbang karena apa? Ekinase ini akan menginduksi pembentukan sitokin proinflamasi IL-6 ya, itu untuk sebagai penanda adanya infeksi gitu. Nah, kemudian pada pasien sehat, ekinase ini mampu menginduksi fagositosis. Fagositosis itu ketika ada virus, ketika ada bakteri, maka dia akan dimakan, akan diluluhkan dengan penggunaan ekinase ini. Kemudian menyebabkan atau menginduksi pembentukan sitokin antiinflamasi interleukin 10. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau ini diinduksi, maka menunjukkan tidak berlebihan inflamasi dan menghentikan pembentukan dari interleukin 6. Artinya kalau itu digunakan untuk pasien sehat dalam upaya untuk pencegahan COVID, bahwa ekinase ini aman untuk digunakan, gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau pasien itu sakit, gitu ya? Pada pasien sakit atau pasien yang terinfeksi. Nah, penggunaan daripada ekinase ini menekan resiko terjadinya komplikasi pada infeksi sehingga bisa menghambat terjadinya cytokine storm yang tadi bisa dijelaskan di awal bahwa cytokine storm itu menurut penelitian di Cina ini penyebab awal dari kematian corona begitu ya. Nah, penggunaan agen imunomodulator ini aman ya karena akan menghindarkan terjadinya resiko komplikasi pada kasus cytokine storm. Kemudian jenis herbal yang kedua yaitu meniran. Ya, tentunya Bapak Ibu di sini sudah sangat familiar dengan meniran ini karena meniran ini masuk dalam kategori fitofarmaka. Jadi fitofarmaka itu sudah melalui proses standarisasi dan pengujian di laboratorium untuk dikembangkan menjadi sediaan herbal terstandar. Nah, meniran ini memang sudah banyak digunakan untuk imunomodulator, ya, dengan mekanismenya yaitu meningkatkan aktivitas imunitas, di mana ketika sistem imunnya itu berlebih, maka dia bisa mengurangi kerja sistem imun itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, meniran ini bisa memodulasi sistem melalui suatu proliferasi dan aktivasi limfosit T dan juga B. Yang kita tahu bahwa limfosit T dan B ini adalah pertahanan tubuh kita ketika tubuh kita ini akan mengalami infeksi gitu. Dan aktivitas dari meniran ini menurut penelitian bahwa dia bisa mengaktifasi sel fagosit seperti monosit dan juga makrofag untuk memberikan potongan patogen itu kepada sel T. Jadi sel T ini yang akan mengenali patogen-patogen yang dalam tubuh yang kemudian akan dikenali oleh sel T tadi dan kemudian akan dibunuh. Itu aktivitas daripada meniran sehingga herba ini memang cocok dan direkomendasikan untuk imunomodulator. Nah, namun penggunaan imunomodulator itu tidak serta-merta menjadi utama, artinya tidak bisa menggantikan dari apa yang kita sebut dengan pola hidup sehat. Ya, kalau tadi panelis pertama menyampaikan memang pola hidup sehat itu harus kita awali, ya, harus kita mulai dari semua lini, ya. Mungkin sekarang ini adalah new lifestyle-nya kita untuk dari mulai lini bekerja, termasuk pola hidup, ya, di mana strategi peningkatan imunitas masa pandemi ini yang pertama adalah pasti pola makan dengan gizi seimbang. Ya, itu tidak bisa penggunaan imunomodulator itu menggantikan ini semua, tidak bisa. Kemudian konsumsi air putih sedikitnya adalah 8 gelas per hari karena tubuh kita ini pasti selalu perlu untuk menjaga homeostase ya, baik itu intrasel maupun ekstrasel. Kemudian melakukan aktivitas fisik setidaknya adalah 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit. Dan ini
yang dilihat adalah rutinitasnya, menjaga kebersihan tubuh secara menyeluruh, ya, artinya mandi setiap hari, kemudian menjaga kebersihan, cuci tangan, kemudian penggunaan desinfektan dan hand sanitizer jika diperlukan ketika bekerja. Kemudian istirahat dan cukup dengan durasi 6-8 jam per hari. Dan ternyata ini merupakan strategi untuk meningkatkan imunitas kita di masa pandemi. Artinya apabila kita melaksanakan work from home, bukan berarti kemudian istirahat dan tidur ini kurang dari jam tersebut ya. Nah, terkait dengan penggunaan imunomodulator, memang masyarakat tetap dianjurkan dengan pola makan dan juga pola hidup sehat. Karena konsumsi imunomodulator, konsumsi vitamin, konsumsi suplemen itu tidak akan bisa menggantikan gizi seimbang untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Dan penggunaan ini atau penggunaan imunomodulator tadi itu memang tidak direkomendasikan untuk mereka yang memiliki penyakit-penyakit autoimun. Ya, kita ketahui bahwa penyakit autoimun itu kelebihan imunitas di dalam tubuh. Jadi tidak direkomendasikan untuk pasien-pasien autoimun ya seperti lupus, rheumatoid arthritis, idiopatik, trombositopenia purpura dan juga DM tipe 1. Kemudian pemanfaatannya bagaimana? Ya, pemanfaatan herba imunomodulator di masa pandemi ini, kalau kita mengkonsumsi Echinacea, ya, Echinacea ini ada 2 sediaan, yaitu tablet dan juga yang dalam bentuk tinktur. Itu konsumsinya cukup 2 tablet Echinacea per hari, ya, bisa dikatakan 2-3 kali konsumsi, ya. Ketika dalam bentuk tinktur itu bisa diencerkan dalam 15 tetes untuk setengah gelas air dan dikonsumsi 2-3 kali sehari gitu. Nah, Echinacea ini sediaannya cukup banyak di pasaran ya. Bisa berupa tablet atau bisa berupa tinktur. Kemudian kalau mungkin beli suplemen kok mahal gitu ya, kita bisa konsumsi juga pegagan. Nah, pegagan ini gampang tumbuhnya di pekarangan kita, mudah sekali untuk kita dapatkan. Yaitu dengan cara merebus 30-60 gram, ya, setengah genggam saja cukup. Dalam 3 gelas air, kemudian tersisa 1 gelas dan rebusannya ini diminum. Itu dilakukan 3 kali sehari. Jadi yang kita konsumsi adalah infusa atau kita kenal adalah rebusan dari herba pegagan. Nah, artinya terputus sambungannya. Digunakan dengan bahan jahe, kencur, lengkuas, kunyit, kayu manis, cengkeh dan gula pasir ya di situ. Nah, pemanfaatannya dengan pembuatan seperti ini ya, dididihkan semua menjadi satu, kemudian disaring dan diminum hangat. Ini juga merupakan salah satu upaya untuk pencegahan ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh itu selama masa pandemi ini gitu, dimana herba-herba ini memang sangat mudah untuk didapatkan di sekitar kita. Dan jahe itu ya banyak digunakan untuk meningkatkan imunitas. Kencur, lengkuas, kunyit ini merupakan agen imunomodulator. Bahkan sudah diteliti bahwa lengkuas itu mengandung komponen hesperidin juga di dalamnya yang bisa dipakai, salah satunya adalah untuk penangkal virus COVID-19. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat dari saya, Keep Strong untuk Indonesia. Terima kasih atas atensinya. Kami dari D3 Farmasi dan Sekolah Vokasi UNS mengucapkan terima kasih kepada partisipan semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin peserta webinar yang saya hormati, demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita.
Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi nggih, untuk tanya jawab yang bisa melalui fitur Q&A gitu ya. Baik, ini sudah ada 4 penanya nggih, Bu Isna dan Bu Anif. Dimulai dari yang pertama dulu nggih, dari Bu Tanti Herawati. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika ada seorang yang kita temui tidak mau menggunakan APD, misalkan seperti masker. Padahal kita sudah mengingatkan, tapi tetap tidak mau memakai, gitu ya. Padahal dia membawa masker, tapi tidak mau memakai, katanya sesak, gitu. Mungkin ini dari Bu Isna dulu yang menjawab, gitu ya, Bu. Monggo, Bu Isna. Satu-satu dulu dijawab atau bagaimana Bu Isna dan Bu Anif? Oke, untuk Bu Tanti ya, Bu Tanti di sini tidak mau memakai APD, contohnya masker sampai ngeyel ya ini. Jadi maksudnya dia sudah disuruh pakai, padahal dia membawa masker tapi tidak mau menggunakan maskernya. Nah, kita bisa melihat kalau seperti ini, kita lihat kira-kira ini seseorang ini dia pendidikannya apa. Kita kadang melihat ya seperti ini itu pada kalau yang ngeyel seperti ini itu biasanya pada orang yang pendidikannya rendah. Ya, jadi misalnya di pasar, saya pernah mengalami juga ya. Jadi pada waktu itu tapi saya tidak masuk ke pasar tradisional, hanya lewat hanya lewat di depan pasar. Kemudian ada penjual buah di situ. Nah, penjual buah itu dia menjual bawa masker, tapi dia tidak mau menggunakan masker. Nah, kemudian kita tegur. Ya, waktu itu saya tegur, Bu, saya mau beli kalau itu pakai masker. Nah, saya gitukan. Akhirnya mungkin kalau orang yang berpendidikannya memang agak rendah, itu kita lebih ke ini ya. Kalau dia kaya, kita lebih ke mendesak dia. Jadi kalau kita bilang, Bu, saya mau beli buahnya, tapi maskernya harus dipakai. Itu baru dia nanti baru pakai masker. Kemudian kita berikan informasi. Kalau ibu nggak pakai masker, itu akan seperti ini. Nah, itu kita terangkan, kita informasikan ke penjual tadi. Saya kira kalau kalau ini ya yang pendidikan rendah kita bisa seperti itu. Tapi untuk karena ada juga pendidikannya tinggi ya, dia tahu bahwa dia itu tahu COVID itu dia bisa menular ya sehingga harus pakai masker. Tapi dia nggak digunakan maskernya ini. Nah, untuk biasanya pada orang yang pendidikannya mungkin udah SMP ya, SMA misalnya SMA gitu, maka kita berikan kalau seperti itu ya, menurut saya kita anjurannya dengan memberikan bahwa pengertiannya bahwa dampaknya virus COVID-19 ini seperti ini. Ya, jadi kita tunjukkan bahayanya, maka kemungkinan dia akan turut, ya, akan menggunakan masker. Karena kita tunjukkan aja kalau misalnya sampai keluarga inti Anda ada yang menderita, bagaimana sikap Anda. Kita buat seperti itu. Ya. Di dalam penelitian saya pun, saya mencoba melihat ya bagaimana pengetahuan sikap dan perilaku seseorang ya dengan adanya COVID-19 itu ternyata memang ada yang pengetahuannya tinggi, jadi dia sebetulnya tahu, tapi ternyata perilakunya ada yang tidak sesuai dengan pengetahuannya. Nah itu memang orang itu beragam-agam, jadi seperti itu. Saya kira itu untuk Bu Tanti. Kemudian untuk Pak Cahya pekerja garis depan. Nah, tadi dalam slide saya pekerja garis depan itu pekerja kesehatan. Ya. Nah, kita melihatnya gini Pak. Jadi kita melihat dari sisi mana dulu. Kalau pekerja garis depan, ya pekerja kesehatan itu merupakan pekerja di garis depan itu pekerja yang rentan, yang mudah terkena virus corona. Ya, karena dia memang merawat orang yang positif
kena virus misalnya. Nah itu kan berarti dia memang di garda depan berhubungan dengan virus. Nah kalau tokoh masyarakat, ya tokoh masyarakat itu adalah pekerja garisan, ya yang berhubungan dengan pencegahan. Harusnya tokoh masyarakat ini membantu kita untuk menerangkan, mensosialisasikan bagaimana cara-cara pencegahan. Jadi itu. Jadi kita lihat dari sisi apa? Kalau dari sisi virus, ya kemudahan virus mengenai seseorang, maka di sini adalah garda depannya adalah sebetulnya semua yang ada di rumah sakit, ya, karena kita rawan dengan virus tersebut. Tapi kalau garda depan untuk pencegahan, ya untuk pencegahan supaya masyarakat nurut, ya mau melakukan anjuran-anjuran, maka itu adalah kita menganggap bahwa tokoh masyarakat itu yang ada di garda depan. Saya kira itu, Mbak Ika. Ya, terima kasih Bu Isna. Kemudian masih ada pertanyaan lagi untuk pembicara 1, Bu Isna. Dari Bapak Mujahidul UNS, ini bertanya bagaimana strategi memberikan pendidikan atau penyuluhan terhadap pekerja di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Monggo. Jadi untuk dari Datul, ya, jadi untuk bagaimana strategi memberikan penyuluhan terhadap pekerja di masa pandemi. Nah, karena di masa pandemi kita sulit, ya, tidak bisa datang, tidak bisa menemui pekerja, ya memang strategi kita selama ini dengan secara online. Ya, jadi kita seperti contohnya pada saat kita penelitian, ya di 4K3 penelitian itu dengan memberikan bentuk materi penyuluhannya itu lewat online, kita kirim lewat online, ya. Karena memang di masa pandemi kita tidak diharuskan untuk bertemu dengan banyak orang, ya, berkerumun orang. Jadi kita lakukan secara online. Atau misalnya juga kita bisa lakukan dengan memegang pengusahanya. Ya, jadi untuk yang kegiatan di informal, ya sektor informal, pengusaha kecilnya itu kita nanti dari pengusaha dia akan karyawan-karyawannya melalui WA, ya biasanya melalui WA. Nah ini seperti yang kita lakukan juga, ya kebetulan saya punya bisnis kuliner. Nah itu juga kita menerapkan juga, ya, menerapkan ini dengan melalui rencana usulan yang kita ganti, yaitu dengan mengubah kegiatan aktivitas pekerjanya, ya yang harusnya tiap hari kerja sekarang diubah. Nah semuanya itu juga menerapkan yang kita terapkan secara online. Jadi kita karena tidak bisa bertemu secara langsung. Ya itu Mbak Ica, kemudian. Terima kasih penjelasannya Bu Isna. Pertanyaan selanjutnya ke Bu Anif. Bu Anif, ini dari Ibu Retno. Oh maaf, dari Ibu Lilik Wijayanti. Ini ada pertanyaan bagaimana penggunaan infus water dari jeruk nipis untuk pencegahan COVID. Apakah aman dipakai untuk semua pasien termasuk dengan pasien autoimun disease seperti itu? Monggo Bu Anif. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini Bu Lili ya. Jadi penggunaan infus water dari jeruk nipis untuk pencegahan COVID apakah aman ya untuk semua pasien termasuk dengan autoimun disease? Sekali lagi bahwa herba untuk penggunaan atau untuk pencegahan COVID ini aman digunakan. Seperti contohnya tadi infus water ya, bisa infus water atau bisa menggunakan rebusan. Ya, ini aman digunakan untuk pencegahan COVID. Apakah aman juga dipakai untuk pasien termasuk penderita dengan autoimun disease ya. Jadi disampaikan tadi bahwa imunomodulator yang tidak direkomendasikan untuk autoimun disease itu adalah jenis-jenis yang memang dia bisa meningkatkan sistem imun secara langsung begitu. Ya, tetapi kalau penggunaan herba itu memiliki efek yang tidak langsung muncul gitu ya. Kalau kita konsumsi jamu itu misalkan jamu pegelinu, habis minum jamu apakah pegelinunya hilangan? Tidak gitu ya. Itu pasti memerlukan beberapa kali atau beberapa frekuensi penggunaan. Nah, penggunaan untuk autoimmune disease untuk water ya, infus water seperti ini
masih aman, masih direkomendasikan gitu ya. Jadi tidak masalah itu digunakan untuk pencegahan COVID-19. Saya rasa begitu, Bu Leka. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Anif dari Bapak Mujahidul Musfiroh. Bagaimana mengkonsumsi obat-obat herbal yang mudah ditemui masyarakat, sedangkan secara klinis belum ada uji dan belum ada aturan konsumsi obat herbal tersebut? Oke, monggo Bu Anif. Ini banyak ya sekarang yang kita temukan itu banyak sekali jenis obat-obat herbal di masyarakat yang kemudian di situ melabelkan bahwa untuk pencegahan COVID ya, terutama jamu-jamu itu banyak. Yang perlu untuk dicek itu adalah kebenaran dari atau kelegalan dari obat tadi. Gitu. Jadi sekarang melalui aplikasi itu Anda sudah bisa membuka aplikasi BPOM ya. Jadi di situ kita bisa mengecek nomor registrasi. Kalau untuk obat tradisional itu diawali dengan TR ya, TR nomor sekian-sekian. Itu Anda masukkan dalam aplikasi tadi, apakah betul dalam aplikasi itu muncul produk sesuai dengan yang tercantum gitu ya. Karena banyak kode TR itu sekarang yang juga dipalsukan begitu. Nah, obat-obat tradisional yang sudah legal melalui BPOM ini pastinya sudah teruji ya, sudah melalui tahap-tahap screening keamanan dan juga legalitas untuk obat itu aman dikonsumsi di pasaran. Jadi cara paling mudah adalah seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengkonsumsi obat herbal yang mudah ditemui di masyarakat, cek dulu TR-nya ya, kesesuaiannya dengan di data di Balai POM. Saya rasa gitu. Ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bahan-bahan herbal tadi bisa dikonsumsi rutin saat kita sehat maupun sedang drop, gitu Bu? Oke, jadi penelitian dari WHO itu ya menyampaikan bahwa penggunaan imunomodulator itu efektif sampai dengan jangka waktu 8 minggu, ya, dengan 8 minggu. Tetapi beberapa penelitian dari yang menggunakan ekinase itu efektif sampai dengan jangka waktu 4 bulan konsumsi. Dan meniran itu sampai dengan 8 bulan konsumsi itu masih boleh, masih diperbolehkan. Begitu. Nah, ketika kondisi itu sehat ataupun pada saat kondisi drop, nah yang diperlukan atau perlu diperhatikan itu adalah dosis penggunaannya. Jadi selama itu masih sesuai dengan dosis dan tidak melebihi, itu aman untuk digunakan. Ya. Bisa ya Bu ya, dalam kondisi sehat maupun sedang drop. Asalkan tidak melebihi jangka waktu atau dalam jangka waktu yang sangat panjang itu tak masalah nih. Iya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Anif dari Bapak Muhammad Solihul Abdillah. Ya, beliau bertanya terkait dengan bahwa produk kesehatan khususnya imunomodulator apakah yang paling bagus dan direkomendasikan untuk kami konsumsi rutin setiap hari di tengah pandemi ini, seperti itu. Ya. Mungkin saran dari Bu Anif. Kalau saya bisa merekomendasikan bahwa konsumsi rutin setiap hari di tengah pandemi itu sebetulnya kalau untuk imunomodulator itu juga tidak disarankan rutin ya, tetapi misal 1 minggu itu bisa dikonsumsi 3 kali ya, cukup 3 kali dengan membuat apa, jamu seduhan tadi seperti resep yang tadi di slide saya berikan itu adalah resep minuman teh bugar yang tidak selalu setiap hari dikonsumsi, tetapi misal 1 minggu bisa dikonsumsi 3 kali ya. Kemudian kalau di sini ditanyakan produk apa yang paling bagus ya, hampir semua produk itu isinya sama ya. Yang paling bagus untuk meningkatkan stamina bukan imunomodulatornya, bukan vitamin, bukan suplemennya, tetapi bagaimana kita bisa mengelola lifestyle tadi itu dari mulai pola makan sehat, kemudian istirahat yang cukup, kelola stres itu merupakan imunitas yang paling bagus untuk saat ini gitu ya. Jadi tidak perlu suplemen yang mahal-mahal. Ya, selama itu terkelola dengan baik itu cukup untuk bisa mencegah penularan dari infeksi virus ini. Saya rasa seperti itu. Ya, cukup jelas nih Bu Anif. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu Kristina untuk Bu Anif. Ini ya, konsumsi herba imunomodulator idealnya seperti apa Bu? Kemudian
resep yang dibagikan tadi untuk berapa gelas itu, dan kemudian apakah boleh diganti sesuai selera, misalkan hanya jahe kayu manis saja, tidak lengkap semuanya, begitukah? Bisakah? Nah, mohon penjelasannya Bu Hanif. Jadi kalau untuk resep tadi, penggunaan dari minuman tadi ya, itu dari resep tadi itu untuk 1 gelas ya, air sisa 300 cc itu kan untuk 1 gelas penggunaan begitu ya. Dan apakah bisa digantikan sesuai selera? Kalau fungsi daripada kayu manis ini lebih pada aroma ya, tetapi sebagai imunomodulator utamanya itu adalah kencur, lengkuas, dan kunyit. Ini sudah ada penelitiannya yang mendasarkan bahwa 3 komponen itu adalah imunomodulator gitu. Nah, kalau jahe itu lebih ke penghangat tubuh ya, penghangat tubuh. Tetapi 3 komponen tadi itu adalah imunomodulatornya. Jadi kalau ingin mencoba resep itu di rumah mungkin tidak digantikan ya untuk imunomodulatornya. Saya rasa begitu Bu Lika. Terima kasih Bu Hanif. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan pemberian susu Bu Hanif. Susu apa yang tepat diberikan pada pekerja? Apakah bisa membantu meningkatkan imun? Iya, ini mungkin Bu Isna yang mungkin lebih jelas ini Bu, susu yang diberikan kepada pekerja itu apa? Apakah yang bisa membantu meningkatkan imun ya? Karena kalau di kajian saya tentang herbal ini justru malah tidak tidak diminum bersamaan dengan susu, sebaiknya begitu ya. Iya, jadi kalau maksudnya di sini adalah untuk meningkatkan sistem imun, mungkin diminum tidak bersamaan dengan herbal kalau saya menyarankan begitu. Ya. Atau mungkin dikasih jeda waktu itu bisa nih Bu Hanif ya? Atau memang nggak boleh gitu? Salah kalau satu jeda atau... waktu nggak masalah. Jeda waktu kurang lebih 3-4 jam Bu tapi. Karena susu dengan herba itu kalau kita belajar di farmasi ada kontraindikasinya. Ya. Ada interaksinya ada ya. Interaksinya Jadi, ya. Ya, betul sekali. Nah, mungkin dari Bu Isna bisa menambahkan Bu terkait pemberian susu yang tepat untuk pekerja itu bagaimana Bu Isna? Monggo Bu Isna, ada tambahan mungkin? Untuk yang susu tadi ya? Yang susu. Ya. Apakah susu bisa diberikan ke pekerja untuk meningkatkan sistem imun gitu ya? Ya, betul. Nah, mungkin kalau untuk sistem imun, saya kira tadi kan sistem imun bisa ditingkatkan ke penggunaan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat tadi salah satunya memang makanan, banyak makan buah dan sayur, ya. Kemudian juga istirahat yang cukup, menghindari stres dan berikutnya dan lainnya. Nah, susu juga salah satu, sebenarnya kalau saya melihat susu juga minuman yang dia bisa menghasilkan energi yang bisa digunakan, yang bisa menyehatkan pada pekerja. Nah, sisi apakah pekerja diberikan susu bisa meningkatkan sistem imun, ya? Mungkin mekanismenya tidak secara langsung ya, tapi ya itu tadi mungkin lewat sama dengan pada waktu ada intake makanan ya, makanan yang berupa buah dan sayur, nah itu juga karena susu juga mengandung banyak vitamin. Saya kira itu ya, lewat mekanismenya sama. Ya, jadi yang itu ya Bu ya, penerapkan pola hidup sehat dan pola makan sehat itu ya, 4 sehat 5 sempurna motor ya. Begitu tadi sudah terjawab ya beberapa pertanyaan dari peserta yang telah dijawab oleh beliau narasumber kita hari ini, oleh Bu Isna dan Bu Hanif. Begitu. Baik, karena waktunya juga sudah ini ya hampir habis. Tinggal 5 menit. Ya Pak. Masih ada. Oh iya, masih ada satu nih, baru aja masuk nih. Masih cukup untuk satu. Ada 2 pertanyaan ini Bu. Sekalian ya, Bu Isna, Bu Hanif. Ini pertanyaan yang dari Bu Gesit.
apakah ada efek samping dari mengkonsumsi suplemen vitamin E? Kemudian herbal imunomodulator apa yang terbaik pada masa pandemi ini? Gitu ya. Terus kemudian yang kedua sekalian, Bu Anif, jeruk apa yang paling bagus untuk imun? Ada macam-macam jeruk ya, Bu ya. Monggo Bu Anif. Ya, kalau efek samping untuk mengkonsumsi suplemen vitamin E, efek samping untuk suplemen memang baru muncul itu ketika dosisnya berlebihan ya. Saya mungkin nanti kalau ada koreksinya ya. Jadi suplemen vitamin E yang saat ini memang dipakai untuk kecantikan ya, lebih banyak ke arah sana ya. Kalau efek samping vitamin memang sejauh ini belum ada ya, belum muncul terlalu signifikan. Saya rasa seperti itu. Jadi pengkonsumsian suplemen vitamin E itu tidak masalah ya. Saya sendiri juga mengkonsumsi itu gitu. Kemudian herbal imunomodulator apa yang terbaik ini? Seperti tadi yang disampaikan ya, bahwa herbal imunomodulator itu banyak ya. Kalau dikatakan apa yang paling bagus, masing-masing itu punya potensi, saya rasa begitu. Jadi mana yang paling bagus, yang terbaik untuk dikonsumsi. Dan kemudian rutin itu dalam arti bisa seminggu 3 kali konsumsi, tidak perlu setiap hari ya. Dan tadi menjaga pola hidup sehat itu merupakan salah satu strategi yang terbaik menurut saya untuk pencegahan COVID pada masa pandemi ini. Kemudian jeruk apa yang paling bagus untuk imun? Nah, yang ini yang sudah diteliti ini adalah jenis citrus atau jeruk lemon ya. Jadi dalam kulit jeruk ini sudah diteliti mengandung satu senyawa yaitu namanya adalah hesperidin, dan secara in silico memang itu bisa berikatan dengan salah satu target dari SARS-CoV-2 ini ya. Jadi konsumsi yang terbaik itu adalah jeruk lemon gitu. Jeruk lemon gitu, Bu Anif ya. Ya. Karena memang ya pH-nya juga tinggi juga ya untuk jeruk lemon itu ya. Bisa. Ya, kalau untuk kulit jeruknya, kalau mengkonsumsi kulit jeruk itu yang saya pernah membaca papernya itu adalah jeruk nipis, Bu. Mungkin ada tahu ya jeruk nipis ya, bukan jeruk purut ya, jeruk nipis. Yeah. Itu kulitnya. Jadi kulit jeruk nipis itu yang digunakan untuk infus water. Gitu. Oke, kalau diseduh itu bisa juga ya, Bu ya? Iya, iya. Jadi perlakuan herba yang sederhana itu malah lebih manjur istilahnya begitu daripada yang ekstrak-ekstrak gitu ya. Iya, betul. Itu dengan lebih mudah ya. Kita cukup menyeduh saja. Ya, seperti tradisional itu ya jamu gendong seduhan itu kan betul. Malah banyak manfaatnya gitu. Sederhana dan banyak manfaatnya. Iya. Baik, untuk pertanyaannya ini masih ada satu lagi, lemon impor atau lemon Jawa? Lebih bagus lemon impor atau yang lemon mudah ditemui Jawa? Saja Bapak ya. Ini lemon impor atau lemon Jawa. Lemon impor mungkin mahal ya. Jadi lemon Jawa yang warnanya hijau itu mudah dikembangbiakkan, itu bagus gitu ya. Jadi untuk pencegahan masa pandemi itu nggak perlu yang suplemen mahal-mahal kok. Ya, di sekitar kita itu banyak. Ya, kita bisa konsumsi juga di rumah. Atau mau berkreasi di WFH ini bikin jamu instan sendiri di rumah ya bisa gitu ya. Jadi tidak masalah. Ya. Enggak, boleh kah? Bu Lika monitor. Sebenarnya ada gangguan Pak untuk Bu Lika. Iya, sepertinya ada gangguan koneksi ke Bu Lika. Anyway, sekarang sudah pukul 3:29. Ibu Bapak, silakan, masih ada 1 menit dimanfaatkan. Ini ada pakar herbal Bu Anif dan juga pakar kesehatan dan keselamatan kerja Bu Isna. Bu Lika sudah kembali kah? Oh, belum.
Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan tugas Bu Lika. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Isna, Bu Anif. Alhamdulillah, insya Allah sharing Ibu berdua bermanfaat bagi kami semua pendengar. Mudah-mudahan bisa menambah imunitas. Saya sedang mengurangi stres seperti nasihat Bu Isna, jangan stres gitu kan, karena stres bisa mengurangi imun kita. Mudah-mudahan kita tambah iman, tambah imun gitu kan, kita bisa melampaui wabah COVID-19 ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Isna dan Bu Anif. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Baik, Ibu, Bapak, para peserta yang saya hormati, saatnya saya membagikan link untuk mohon Ibu, Bapak mengisi feedback, tetapi sebelum sampai ke sana, saya akan sampaikan ini dulu, Ibu, Bapak, di mana? Ibu, Bapak, besok siang masih ada sesi berikutnya, yaitu sesi tentang bahasa Inggris. Ada dua, yang pertama tentang belajar bahasa Inggris dengan aplikasi Android dan menerjemahkan teks naratif, bagaimana mendekatkan emosi pembaca yang akan disampaikan oleh Ibu Ardiana. Ibu Bapak yang belum mendaftar, silahkan mendaftar di bit.ly/webinar_vokasi_cc2. Sekali lagi, bit.ly/webinar_vokasi_cc2. Untuk pendaftaran sesi besok siang. Kemudian Ibu Bapak, hari Kamis tanggal 21, kami tahu itu hari libur, tapi kita bisa ketemu lagi pada sesi berikutnya, ada seri ketiga, yaitu tentang pemberdayaan UMKM yang akan diisi oleh Pak Khairul Anam dan Pak Kunto Adi. Pendaftarannya sama, yang paling belakang diisi CC3. So, besok ada sesi kedua, series kedua, hari Kamis ada seri ketiga tentang UMKM. Silakan yang belum mendaftar bisa mendaftar. Ini adalah tautan untuk Ibu Bapak mengisikan feedback, evaluasi penyelenggaraan diskusi kita siang hari ini. Setelah mengisi formulir ini, Ibu Bapak bisa periksa alamat surat elektronik atau surel Ibu Bapak. Insya Allah piagam atau sertifikat untuk siang hari ini langsung bisa terkirim ke alamat surel Ibu Bapak. Mohon langsung segera mengisi saja karena kami tidak akan membuka lama isian ini supaya benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Demikian sesi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Bu Isna dan Bu Anif. Gusti Allah ingkang balas mangke nggih. Insyaallah ibu-ibu mendapatkan pahala sebagai orang yang sudah berbagi ilmu yang bermanfaat, salah satu dari amal jariah. Terima kasih, kita bertemu lagi ya di sesi yang akan datang besok siang pukul 13 dan hari Kamis pukul 13 juga. Saya sebelum leave saya akan tuliskan link menuju ke link tautan untuk mengisi feedback dan mendapatkan sertifikat bagi para peserta. Sudah saya tuliskan di kolom chat, Ibu Bapak. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Ibu Lika masuk lagi. Saya mau akhiri, Bu Lika masuk, saya kasihan. Ya, Ibu Lika, terima kasih. Iya, tadi terputus koneksinya. Terputus, okay. Iya. Terima kasih, Bu Lika, sudah membantu acara siang hari ini.
kita Baik, Pak. sudah akhiri. Insya Allah kita ketemu besok siang pukul 13 di channel yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.